Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mentari, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini pada tanggal 13 Desember tahun 2022 akan melaksanakan pengambilan video praktik pembelajaran IPS kelas 8 di SMP Negeri 2 Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi tugas uji kinerja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah. Silakan dibuka, dikeluarkan bukunya. Sudah semuanya dikeluarkan bukunya? Sudah. Kalau sudah, ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa. Ketua kelas, kita tolong dipimpin doanya. Yuk. 1, 2, 3. Wes, bablas setani. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya kita tolong berdiri dulu. Silakan berdiri semuanya. Oke. Ya. Tangannya di pinggang. Oke, sudah. Coba arahkan badannya ke sebelah kanan dulu. Ayo. Ya, 1, 2, 3, 4. Sebelah kiri. 5, 6, 7, 8. Oke, lihat ke atas. 1, 2, 3, 4 ke bawah. 5, 6, 7, 8. Coba dilihat ada sampah nggak di bawahnya? Ada sampah nggak? Nggak ada. Oke, sip. Nah, ada. Siapa yang didatin hari ini? Semua ya? Ya. Semua. Terus ya, berarti semangat kalian untuk belajar itu luar biasa. Oke, minggu kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Pelajaran tentang apa? Peran dan fungsi kebudayaan. Ya, peran dan fungsinya ada berapa kemarin? Ada 5. Apa saja? Sebagai daya tarik bangsa. Ya, sebagai daya tarik bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. iya, mengembangkan kebudayaan Nasional. Yang ketiga, Tertanamnya sikap toleransi. iya, tertanamnya sikap toleransi. Toleransi. Yang keempat, Saling melengkapi hasil ya, budaya. saling melengkapi. Tapi. Yang kelima, Mendorong inovasi kebudayaan. iya, mendorong inovasi kebudayaan. Ya. Ya, berarti singkatnya sama Septa ini luar biasa ingatannya ya. Yang lain dicontoh tuh si Nadia sama Septa. Tepuk tangan dulu mereka. Oke, coba sebelumnya perhatikan gambar di depan. Oke. Sudah diperhatikan? Sudah. Siapa yang mau berpendapat mengenai gambar di depan? Yuk, katakan. Oke, silakan. Gambar pertama menunjukkan orang umum. Iya. Dan yang kedua menunjukkan orang tawuran. Iya, gambar pertama tentang demo, yang kedua tentang tawuran. Ya, ada nggak di sekitar kalian gambar terjadi di sekitar kalian gambar di depan? Ya. Ayo Dim, coba pendapatnya. Merusak fasilitas, bisa melukai orang lain dan diri sendiri. Iya,
Sip. Jadi kegiatan di depan ini bisa merusak Fasilitas. ya. Jadi jangan ya sampai terjadi ya. Berkaitan dengan itu, hari ini kita akan belajar mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Ya, diharapkan dengan belajar ini nanti, yang pentingnya untuk kita belajar ini nanti, kita sering pernah lihat berita di TV nggak? Demo tentang ada pelajar yang saling tawuran. Nah, konflik-konflik itu tidak lepas dari kehidupan kita, pasti terjadi. Jadi dengan mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan kalian itu bisa mampu bagaimana mengatasi ya konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari konflik itu sendiri. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor penyebab konflik. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis dampak atau akibat konflik. Yang keempat, kalian diharapkan mampu menentukan cara menyelesaikan atau menangani konflik itu sendiri. Kemudian untuk langkah pembelajaran kita hari ini, kalian belajar menggunakan model problem based learning. Nanti kalian akan ibu kasih kasus yang harus kalian kerjakan dengan cara diskusi dan hasilnya nanti dipresentasikan. Kemudian untuk penilaian, ya penilaian nanti itu ibu ambil 3. Yang pertama, ibu nilai sikap kalian dari diskusi selama proses pembelajaran. Yang kedua, itu ibu ambil nilai pengetahuan, nanti ada tes tertulis seperti biasa ya. Kemudian yang ketiga, nanti ada penilaian keterampilan, ibu nilai nanti keterampilan diskusi kalian dan presentasi kalian. Oke. Ya, 2 gambar tadi itu menunjukkan dari konflik. Nah, dari 2 pengamatan kalian mengenai 2 gambar tadi, ada nggak yang berpendapat mengenai apa sih sebenarnya konflik itu? Oke, coba kita dulu. Perselisihan. Oke, bagus. Ya, tadi ya silakan. Antar kelompok. Ya, salah paham antar kelompok. Bagus sekali ya. Ya, 2 pendapat kalian, teman kalian itu luar biasa ya. Jadi konflik ini sendiri adalah perselisihan, pertentangan, permusuhan yang terjadi, bisa itu antar individu ataupun kelompok ya, bisa terjadi baik itu karena dia perbedaan pendapat ya, perbedaan keyakinan ya, perbedaan kebudayaan dan banyak lagi ya. Oke, coba kalian mau lihat video berikut ini, coba diamati. Pelajar sekolah swasta ini saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang mengalami luka bacok, sedang 1 lainnya tewas dengan luka pada bagian dada, kepala, dan tangan. Polsek Bantar Gebang yang mengetahui informasi tersebut selasa siang mengamankan 2 orang pelajar yang terlibat tawuran. Keduanya diketahui membacok ketiga korbannya dengan celurit. Awalnya ya antara SMK PTA dan KPM ya, ini melalui WhatsApp ya sepakat ya untuk bertemu dan melaksanakan tawuran. Pada saat hari yang ditentukan, kedua SMK tersebut pelatihannya bertemu di Jalan Raya Sumur Batu, sehingga terjadilah tawuran. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 5 celurit, 1 stick golf, dan sejumlah barang bukti lainnya. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 5 pelaku terancam pasal 170 ayat 3 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ada Ridwan melaporkan untuknya. Ya, coba sudah ditonton videonya tadi? Coba, apa pendapat kalian mengenai video tersebut? Iya, silakan. Tawuran antar kelompok yang menyebabkan 1 orang meninggal. Iya, jadi tawuran antar pelajar yang menyebabkan 1 orang meninggal. Bagaimana? Kalian? Ya, ada yang berpendapat lagi? Oke, silakan Din. Pendapat korban jiwa.
silahkan. Mau kalian merumuskan pertanyaan, kita kaitkan dengan materi kita hari ini, ya, yaitu konflik dalam kehidupan masyarakat. Ya, silahkan kalian rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tahu, kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Ayo, Ibu kasih waktu 1 menit. Ayo, siapa? Oke, ya, silakan. Dampak dari tawuran antar pelajar tersebut apa saja? Oke, dampak dari tawuran tersebut apa saja? Boleh. Nomor 1, dampak dari tawuran, ya. Oke, yang kedua ada yang bertanya lagi? Ya. Siapa? Oke, silakan. Bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? Oke, bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? Oke, yang ketiga ada lagi ya? Ada, Bu. Oke, silakan. Kenapa tawuran dapat terjadi? Mengapa tawuran dapat terjadi? Oke, mengapa tawuran dapat terjadi? Ada lagi? Cukup? Oke. Nah, silakan. Ada yang mau bantu Ibu nggak jawab 3 pertanyaan di depan? Ya, silakan. Dikasih waktu 1 menit. Oke, siapa yang mau bantu Ibu menjawab? Saya, Bu. Oke, boleh. Nomor berapa, Mas? Nomor 1, silakan. Dampak dari tawuran tersebut apa saja? Membuat kerugian diri sendiri. Iya, membuat kerugian diri sendiri. Ada lagi yang menambahkan? Oke, silakan. Merusak fasilitas. Merusak fasilitas. Ada lagi yang menambahkan? Cukup? Oke, silakan, Ren. Membayar diri sendiri. Membahayakan diri sendiri. Oke, bagus, luar biasa ya. Oke, ada lagi? Cukup? Ada? Ya, silakan. Mau jawab? Nomor berapa, Pak? Oh ya, silakan menjawab nomor 2. Memberi sanksi kepada mereka agar tidak mengulanginya. Oke, diberi sanksi. Jadi cara mengatasinya menurut Davitri tadi katanya diberi Sanksi. Ya, ada lagi? Jawab? Ada? Cukup? Ya, yang nomor 3. Oke, silakan. Bagaimana tawuran dapat terjadi? Permusuhan antara kelompok dan perbedaan pendapat antara kelompok atau seseorang. Oh iya, jadi katanya karena perbedaan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Oke, yang tadi itu jawaban sementara. Nah, Ibu mau kalian bentuk kelompok ya terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Nah, di sini Ibu punya kertas warna-warni. Silakan kalian satu persatu ambil sesuai dengan warna favorit kalian masing-masing. Ya, cara bergiliran dimulai dari Mbak. Ayo Mbak. Put, ayo Put. Yuk. Oke. Ya. Ayo yang lain cepat. Oke. Silakan berdiri. Ayo silakan gantian yang lain. Oke, ada lagi yang kurang, yang belum? Sudah semuanya? Sudah. Nah,
Oke, untuk tim merah silakan pindah ke sebelah kanan kalian. Ya, yang paling sebelah kanan. Kemudian merah yang sebelah sini kuning, yang sebelah sini hijau, yang di sebelah paling kiri adalah tim biru. Duduknya saling berhadapan ya. Ayo. Oke, sudah. Perhatikan ke depan, sudah. Ya, di sini itu ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Beserta ada handout yang ibu bagikan sekalian. Ya, nanti silakan kalian kerjakan secara berkelompok dengan diskusi soal-soal yang harus kalian jawab dalam LKPD tersebut ya. Ini kelompok biru, kelompok hijau, ini kelompok kuning, silakan kelompok kuning. Ini kelompok Merah. lihat di depan, baca cara petunjuknya, ya, cara mengerjakannya. Di sini ada namanya, identitas kalian, identitas kelompoknya ditulis nama kelompoknya, ya. Kemudian di sini yang tadi, nah di sini itu kalian harus mengerjakan sesuai dengan video yang kalian amati tadi. Jadi kita lihat videonya tadi ya. Nah, silakan jawab di kolom-kolom yang sudah ibu sediakan. Paham? Silakan kerjakan. Nah, kalau ada yang bingung silakan bertanya ya. Ya. Kamu nggak yang nomor satu ini, kalau sudah nomor satu ini kalian harus menceritakan apa yang terjadi pada video tadi yang kalian tonton. Ya. Nah, bukunya lihat di sini nanti ada petunjuknya di sini buka buku halaman 19 sampai dengan 120. Masih. Ya, waktunya di sana cuma 20 menit ya. Ya, itu ada perluan waktu di LKPD-nya, jadi waktu hanya 20 menit. Ya. Oke, presentasi ya. Ya, waktu tinggal 1 menit lagi. Silakan diselesaikan dengan cepat. Wah, sudah selesai semua? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, karena sudah selesai semua, coba silakan setelah tekan di depan dulu, kita ice breaking dulu, ya. Oke, ya dengarkan ice breakingnya. Coba kalau ibu
Nah, yang dua. Bisa? Yang sebelah kanan, ya. Dua. Ayo bisa soalnya. Dua. Yang ketiga, tepuknya sama. Ya. Coba 3. Gantian yang sebelah kiri. Oke. Paham? Kita coba 1, 2, 3. Oke. Kita cepat ya. 2, 3, 1. Lagi coba. 2, 3, 1. Ada yang salah tadi? Oke, yang jujur dong. Ya, coba kita ulangi lagi. 3, 3, 2. Oke, sip ya. Sudah beres? Lagi? 3, 3, 1. Sudah beres? Ya, kalau sudah beres, sudah cantik. Kita langsung presentasi. Kelompok biru nih, Bos. Senggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi dapat menyakiti hati. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator, Puput dan Saiful sebagai pemaparan materi, dan Bimo sebagai pemaparan sekaligus notulen. Berikut hasil diskusi kami. Konflik apa yang terjadi kepada video tersebut? Ceritakan. Konflik yang terjadi adalah perkelahian atau tawuran pelajar. Terjadi saling pukul dan ada beberapa pelajar yang saling serang membawa senjata tajam. Menurut kalian, faktor apa yang menyebabkan konflik tersebut terjadi? Terjadi karena perbedaan individu di mana biasanya terjadi perdebatan antara beberapa pelajar dan akhirnya menyebabkan terjadinya tawuran. Tiga, akibat dampak apa saja yang ditimbulkan oleh konflik yang terjadi pada video tersebut? Jawabannya adalah menyebabkan kerusakan dan menelan korban jiwa, yaitu 1 pelajar tewas akibat tawuran tersebut. 4. Menurut kalian, bagaimana cara menangani konflik yang terjadi pada video tersebut? Dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada pelajar yang melakukan tawuran dan memaksa mereka untuk tidak melakukannya lagi. Baik, kami buka sesi tanya jawab, bukan sesi untuk curhat. Tidak usah panjang lebar, jadi apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, selain menghindari dan diberi sanksi, adakah cara lain yang bisa dilakukan agar tawuran tidak terjadi? Oke, waktunya sebentar kami berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok hijau. Selain menghindar dan diberi sanksi, adakah cara lain yang bisa dilakukan agar tawuran tidak terjadi? Ada, dengan cara melakukan penyuluhan tentang bahayanya tawuran. Ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan? Saya akan menambahkan, sebagai pelajar, kita bisa dengan saling mengingatkan agar tidak tawuran karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup.
Sekian yang bisa kami presentasikan. Kami pamit undur diri karena kalau mau maju sayanya yang gengsi dan dianya yang cuek. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan luar biasa ya dari penampilan kalian yang sudah presentasi. Coba kita lihat dulu ya. Kita simpulkan dulu hasil presentasi kalian. Kita lihat nomor 1, konflik apa yang terjadi pada video tersebut? Tawuran antar pelajar. Ya, kalau kita lihat video tadi ya, kalau kita ceritakan, video terjadi adalah video yang terjadi konflik antar pelajar, tawuran antar pelajar yang menggunakan senjata tajam. Kita lihat tadi ada yang bawa ya. Bahkan tadi menyebabkan ada 1 orang pelajar yang tewas. Kemudian menurut kalian faktor apa yang menyebabkan konflik tersebut terjadi? Ya, perbedaan kepentingan antar dua kelompok pelajar. Iya, perbedaan bisa terjadi karena perbedaan kepentingan. Misal ada rebutan sesuatu, ya. Kemudian ada yang perbedaan perselisihan, ya. Ada juga mungkin perbedaan kebudayaan, dan banyak lagi yang bisa menyebabkan konflik. Yang ketiga, apa akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh konflik tersebut? Ya, tadi itu ada bisa terjadi apa saja? Menimbulkan perpecahan. Oh iya, menimbulkan perpecahan. Kemudian Melumpuhkan roda perekonomian. melumpuhkan roda perekonomian. Ada juga fasilitas yang rusak. Kalau kita lihat orang tawuran pelajaran, ya kadang-kadang mereka bahkan film sebelah akhirnya merembet ke rumah warga. Kemudian bahkan tadi ada yang bisa sampai menyebabkan korban jiwa. Ya. Kemudian menurut kalian bagaimana cara mengatasi dari konflik tersebut? Ya, silakan. Menghindar. Ya, menghindar bisa juga dengan apa tadi ada kawan yang nanya? Sosialisasi. Ada juga kawannya benar. Mungkin boleh bisa juga dengan memaksa mereka untuk berhenti dengan cara memberikan sanksi. Ya. Tadi juga ada yang nanya nih, bagaimana cara menangani konflik? Ya, ini dari kelompok yang tadi sudah maju. Bagaimana cara menangani konflik tanpa ada sanksi? Ya, bisa dengan kita melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Bagaimana bahaya dari konflik itu sendiri? Atau dengan kalian sebagai pelajar bisa saling mengingatkan teman kalian, jangan melakukan tawuran karena tawuran itu berbahaya. Ya, bisa menimbulkan korban jiwa. Ya, paham sampai sini? Nah, untuk hari ini ya, kelompok terbaik dalam presentasi sini Ibu ambil 2 ya, yang presentasi terbaik dan diskusi terbaik. Ya, untuk presentasi terbaik itu jatuh kepada kelompok biru. Tepuk tangan kelompok biru. Kemudian untuk diskusi terbaik itu jatuh kepada kelompok hijau. Tepuk tangan untuk kelompok hijau. Ayo pelan-pelan. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Itu tadi dua kelompok terbaik hari ini ya. Yang lainnya Ibu harap bisa lebih baik lagi biar gantian dengan kelompok yang tadi ya. Amin. Ya, untuk hari ini siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Konflik adalah permusuhan. Iya, konflik adalah permusuhan. Konflik adalah permusuhan, perselisihan. Ya, dampak
positif. Ya, ada dampak negatif dan dampak positif. Ya, kalau yang tadi kalian bahas itu banyak dampak negatif. Tapi ya, untuk dampak untuk konflik sendiri sebenarnya ada juga dampak positifnya. Yang pertama itu bisa meningkatkan solidaritas. Ya, yang kedua bisa memunculkan norma baru. Yang ketiga itu bisa meningkatkan kekuatan pribadi untuk menghadapi berbagai situasi konflik. Iya, jadi bisa meningkatkan kemampuan kalian untuk mengatasi konflik itu sendiri. Jadi kita sudah biasa untuk menghadapi konflik dan bisa punya modal bagaimana cara mengatasinya. Kemudian mendorong kesadaran kelompok yang berkonflik untuk melakukan kompromi. Oke, mendorong jadi mendorong diri kita untuk melakukan tahu kompromi? Tahu. Apa kompromi? Bermusyawarah. Iya, bermusyawarah. Ya. Dari pembelajaran kita hari ini, adakah hal-hal yang belum kalian pahami atau adakah hal-hal yang ingin kalian tanyakan? Yuk, dipersilakan. Bu, di sini kan ada dampak positif konflik meningkatkan solidaritas. Itu contohnya seperti apa ya? Oke, contoh dari dampak positif solidaritas, ya. Ya, siapa yang mau bantu Ibu menjawab pertanyaan dari temannya tadi? Iya, boleh. Silakan. Atau video tawuran tadi yang membela teman sendiri. Iya, contoh tawuran tadi membela temannya. Oke, boleh. Oke, ada yang mau bantu Ibu nggak jawab pertanyaan temannya tadi? Oke, iya silakan. Contohnya tawuran tadi Bu, membela temannya. Dia membela temannya. Ya boleh lah ya. Ya, oke. Di sini gue akan bantu jelasin ya. Ada bagaimana contoh dari meningkatkan solidaritas. Kita pahami dulu kalimat solidaritas. Ya, dia paham nggak solidaritas itu apa? Apa? Yuk, solidaritas. Saling membantu, boleh. Setia, merasa senasib sepenang, satu rasa. Ya, jadi di sini kita pahami dulu apa itu solidaritas. Ya, jawaban kawannya sudah bagus, cuma contohnya jangan yang itu ya, jangan di tawuran ya. Oke, nah contohnya kita dulu pernah dijajah oleh Belanda. Selain Belanda, Inggris, Jepang, Portugis, ya. Nah, itu kita terjadi konflik antara Indonesia dengan negara ya. Jadi terjadi konflik antara negara Indonesia, rakyat Indonesia dengan rakyat penjajah, ya. Nah, di sini karena konflik itu muncullah rasa solidaritas. Akhirnya rakyat Indonesia saling mendukung, bersatu, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu ya. Jangan tawuran. Mendukung dengan cara yang baik. Ya. Oke, Ibu tanya lagi, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Contohnya bagus? Bagus. Sedikitnya asik? Ya. Kalau asik, minggu depan pertemuan berikutnya harus lebih asik. Semangat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, di sini Ibu ada soal, silakan kalian kerjakan, keluarkan kertasnya.
selesai? Selesai. Dikumpulkan. LHPD-nya juga dikumpulkan ya. LHPD-nya tolong dikumpulkan juga ya. Dikumpulkan dengan bukti. Tolong yang nomornya. Ya, sudah. Oke, nilai yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini apa saja? Harus menghargai pendapat yang berbeda. Ya, harus menghargai pendapat yang berbeda. Dan kita itu harus saling menghargai. Ya, kalau bisa kita itu banyak yang sabar dan selalu mengalah. Ini enggak ya. Jadi artinya di sini kita harus saling bagaimana menghargai pendapat perbedaan, bagaimana menghargai dari perbedaan kebudayaan, pemikiran, karena ini kita adalah negara yang beragam. Ya, ingat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian pelajari mengenai integrasi sosial. Nanti biar di rumah kalian pelajari itu, biar pertemuan berikutnya kalian sudah punya model untuk pembelajaran berikutnya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Ya, kita awali tadi belajar kita dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Ketua kelas, mana ketua kelasnya? Ketua kelas, ya, silakan dipimpin doanya. 1, 2, 3. Berdoa mulai. Selesai.